Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah teknik pemisahan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai validasi metode penetapan kadar asiklofir dalam sediaan salep menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. Boleh di next? Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Helena Alfitri Regianto, dan rekan-rekan saya yaitu ada Agunan Nusa Magfira, Ahmad Fauji, Alfi Yusri Inayah, Andre Saputra, Anita Intan, Dinda Lestari, Fadila Syakira, dan Helma Najwa Artiani. Boleh di next? Nah, adapun outline pembahasan kami kali ini yaitu yang pertama mengenai latar belakang penelitian, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metodologi yang meliputi alat, bahan, dan metode yang digunakan, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir itu daftar pustaka serta lampiran dari jurnal. Boleh di next? Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Next. Adapun latar belakangnya yaitu infeksi virus pada manusia umumnya disebabkan oleh virus herpes. Infeksi dari herpes dapat disembuhkan oleh salep asiklovir. Salep asiklovir ini merupakan derivat guanosin berkhasiat spesifik terhadap virus herpes tanpa mengganggu fisiologi sel-sel normal. Salep asiklovir sering digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan penyakit herpes. Hal ini dikarenakan harganya yang murah dan mudah didapat. Namun, penelitian tentang validasi asiklovir dalam sediaan salep masih sangat jarang dilakukan. Dan kadar asiklovir dalam sediaan salep sangat kecil, yaitu 50 gram dalam 1 gram salep. Oleh karena itu, perlu dikembangkan. Salah satu pengujian dengan metode yang selektif dan sensitif seperti kromatografi cair kinerja tinggi atau bisa disebut dengan KCKT diperlukan untuk menganalisis kadar asiklovir. Penetapan kadar asiklovir dapat menggunakan metode KCKT dengan fase diam CIS dengan ukuran 250 mm dikali 4,6 mm dan fase gerak campuran amonium asetat pH 4 dan asetonitril pada perbandingan 40:60 volume per volume. Penelitian yang dilakukan menghasilkan sensitivitas, selektivitas, reproduktivitas, akurasi, presisi, linearitas, stabilitas, dan spesifisitas. Penelitian ini tidak dilakukan optimasi fase gerak campuran amonium asetat pH 4 dan asetonitril pada berbagai konsentrasi. Hal ini akan merusak hasil analisis penetapan kadar asiklovir dalam sediaan salep. Next. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk melakukan validasi metode penetapan kadar salep asiklovir menggunakan KCKT dengan kolom C18 dan fase gerak hasil optimasi campuran asetonitril banding asam fosfat dengan perbandingan 8:20, 75:25, dan 70:30 volume per volume dan detektor UV visible 254 nanometer. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya yaitu ada alat bahan dan metode penelitian. Next. Nah, di sini ada alat. Alat yang pertama yaitu menggunakan seperangkat KCKT, dan yang kedua ada spektrofotometer, dan yang ketiga ada stranger. Next. Yang keempat ada timbangan analitik, dan yang kelima ada digital ultrasonic. Yang keenam ada micropipette, yang ketujuh gelas ukur, yang kedelapan nabu ukur. Next. Kemudian di sini ada bahan yang digunakan. Yang pertama ada Aquades,
Yang kedua asam fosfat 85%. Yang ketiga asam klorida pekat, asetonitril, baku pembanding asiklovir, es batu, kertas saring, metanol grade HPLC 100%, dan yang terakhir ada salep yang mengandung asiklovir 250 mg. Next. Kemudian metode pembuatan larutan stok baku asiklovir. Asiklovir ditimbang 50 mg lalu dimasukkan ke labu ukur 250 ml dan ditambahkan dengan pasegera asam fosfat. Asetonitril 80 banding 20 volume per volume sampai tanda batas. Diperoleh konsentrasi 200 UG per mili atau Raffi Shankar. Penentuan panjang gelombang maksimum larutan stok baku asiklovir 200 per mili dipipet 100 ke dalam labu takar 10,0 mili lalu ditambahkan metanol sampai tanda batas dan diperoleh larutan asiklovir 2 per mili. Larutan di scanning dengan spektrofometer UV pada panjang gelombang 200 sampai 300 nm. Dipilih panjang gelombang yang maksimum. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pembuatan pas asetonitril asam fosfat sama dengan 80 per 20 volume per volume. Asetonitril sebanyak 200 ml dimasukkan ke dalam labu takar 250 ml. Ditambahkan 50 ml asam fosfat lalu dihomogenkan dengan digital ultrasonic cleaner pada suhu 30 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian pas segerak asetonitril asam fosfat sama dengan 75 banding 25 volume per volume. Asetonitril sebanyak 187,5 mili dimasukkan ke dalam labu takar 250 mili. Ditambahkan 62,5 mili asam fosfat lalu dihomogenkan dengan digital ultrasonic cleaner pada suhu 30 derajat Celcius selama 15 menit. Fase gerak asetonitril asam fosfat sama dengan 70 banding 30 volume per volume. Asetonitril sebanyak 175 mili dimasukkan ke dalam labu takar 250 mili ditambahkan 75 mili asam fosfat lalu dihomogenkan dengan digital ultrasonic cleaner pada suhu 30 derajat Celcius selama 15 menit. Optimasi fase gerak dipilih di antara perbandingan fase gerak yang telah dibuat sebelumnya yang memberikan hasil resolusi yang terbaik. Laju air yang digunakan adalah 1 mili per menit. Pembuatan kurva baku. Larutan stok baku asiklovir 200 per mili dipipet 100, 200, 300, 400, 500, dan 600 ke dalam labu takar 10 mili. Ditambahkan masing-masing larutan stok dengan fase gerak campuran asetonitril, asam fosfat, sampai tanda batas dan kocok hingga homogen. Diperoleh kadar asiklovir 2 per mili, 4 per mili, 6
per mili, 8 per mili, dan 10 per mili, 12 per mili. Lalu masing-masing larutan disaring dengan membran penyaring nilon dan diinjeksikan ke sistem KCKT dengan volume penyuntikan 20. Next. Next. Selanjutnya ada validasi. Yang pertama ada uji ketelitian. Diinjeksikan larutan yang mengandung asiklopir 10 mikrogram per mililiter sebanyak 20 mikroliter ke alat KCKT. Dilakukan replikasi sebanyak 6 kali. Dicatat hasil uji berupa luas area, waktu retensi, lebar, dan tinggi puncak. Dihitung persentase koefiensi variasinya. Kedua, itu uji ketepatan dilakukan dengan metode penambahan baku standard addition method, yaitu dengan membuat 3 konsentrasi analit sampel dengan penambahan baku 80% setara dengan 40 mikrogram per mililiter, 100% setara dengan 50 mikrogram per mililiter, dan 120% setara dengan 60 mikrogram per mililiter, di mana masing-masing dilakukan 3 kali replikasi, diinjeksikan ke dalam KCKT masing-masing sebanyak 20 mikroliter. Next. Yang ketiga ada uji linearitas, diinjeksikan larutan baku asiklovir dengan konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 dan 12 mikrogram atau mililiter sebanyak 20 mikroliter ke alat KCKT. Diperoleh setiap konsentrasinya dari luas area dari puncak asiklovir, dibuat bersamaan regresi linear dan dihitung koefisien korelasinya. Dilakukan 3 kali pengulangan uji linearitas. Digunakan sebagai persamaan kurva baku dalam menetapkan kadar sampel dari persamaan garis linear yang baik. Yang keempat ada uji selektivitas. Diinjeksikan sebanyak 20 mikroliter ke alat KCKT larutan yang mengandung asiklovir. Dilihat puncak analit, asiklovir, dan komponen lainnya dalam sampel dapat terpisah dengan sempurna berdasarkan kromatogram. Ditentukan melalui metode perhitungan daya resolusinya atau RS untuk selektivitas. Next. Yang kelima ada uji sensitivitas. Diinjeksikan larutan yang mengandung asiklovir konsentrasi 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 mikrogram atau miligram sebanyak 20 mikroliter ke alat KCKT. Dinyatakan dengan uji batas deteksi LOD dan batas kuantifikasi atau LOQ pada uji sensitivitas. Dihitung batas deteksi dan batas kuantifikasi dengan metode secara statistik menggunakan persamaan garis regresi linear yang diperoleh dari uji linearitas. Yang kemudian ada penetapan kadar asiklovir dalam sediaan salep. Dilakukan proses ekstraksi dengan ditimbang asiklovir sebanyak 1 gram, kemudian dilarutkan dengan 50 ml aqua bides suasana asam HCl. Dipanaskan larutan dalam tabung reaksi selama beberapa menit, kemudian dibekukan dengan es. Disentrifugasi untuk memisahkan zat pada 30 rpm selama 15 menit. Disaring masing-masing dengan membran filter 0,45 mikrometer, diambil 1 mili larutan sampel dan dilarutkan dengan fase gerak sebanyak 50 ml. Dianalisis sampel dengan menggunakan KCKT dengan fase gerak asetonitril asam fosfat 80/20 volume per volume dan fase diam C18. Diatur detektor pada panjang gelombang 254 nanometer. Diinjeksikan sebanyak 20 mikroliter dengan kecepatan alir 1 mililiter per menit. Dilakukan penetapan kadar sampel sebanyak 6 kali pengulangan untuk salep sampel. Dihitung kadar asiklovir dengan mensubstitusikan luas area sampel Y ke dalam persamaan regresi linear Y sama dengan BX ditambah A. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Next.
Yang pertama ada penentuan panjang gelombang maksimum. Hasil scanning larutan asiklovir menunjukkan serapan maksimum pada panjang gelombang 254,90 nanometer. Panjang gelombang maksimum larutan asiklovir dapat dilihat pada gambar 1. Panjang gelombang maksimum tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan Somrundra 2015, yaitu larutan asiklovir menunjukkan serapan maksimum pada panjang gelombang 254 nanometer. Yang kedua ada optimasi komposisi fase gerak. Optimasi fase gerak dilakukan dengan merubah perbandingan fase gerak sehingga mampu ditemukan komposisi fase gerak umumnya yang tepat untuk asiklovir, yaitu campuran asetonitril, asam fosfat dengan perbandingan 80:20 volume per volume, 75:25 volume per volume, dan 70:30 volume per volume. Deteksi dilakukan dengan panjang gelombang 254,90 nanometer dan laju alir 1 mili per menit. Hasil optimasi komposisi fase gerak dapat dilihat pada tabel 1 dan kromatogram fase gerak optimum dapat dilihat pada gambar 2. Fase gerak yang terpilih adalah fase gerak dengan perbandingan asetonitril, asam fosfat 80:20 volume per volume karena memiliki waktu retensi yang cepat, luas puncak yang cukup luas, dan puncak yang simetris. Next. Kemudian ada pembuatan kurva asiklovir. Kurva baku menghasilkan persamaan regresi linier Y sama dengan 52932,53 X ditambah 16615,47 dengan koefisien korelasi R sama dengan 0,9997. Kemudian grafik di atas menunjukkan linearitas yang mendekati angka 1, yaitu 0,997 dengan sumbu Y adalah luas puncak area kromatogram asiklovir dan sumbu X adalah kadar. Kemudian ada uji validasi. Yang pertama ada ketelitian atau presisi. Uji presisi ditentukan berdasarkan nilai RSD atau relatif standar deviasi. Uji ketelitian menghasilkan nilai RSD sebesar 0,302%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa metode analisis yang divalidasi memenuhi persyaratan nilai RSD dan menunjukkan ketelitian yang baik, yaitu nilai RSD kurang dari 2%. Hasil uji ketelitian asiklovir dapat dilihat pada tabel 2. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Next. Selanjutnya ada yang kedua, uji ketetapan atau akurasi. Uji ini ditentukan melalui uji perolehan kembali dengan metode penambahan bahan baku pada analit. Perolehan kembali dihitung dengan perbandingan jumlah asiklovir terukur untuk masing-masing penambahan baku terhadap kadar baku asiklovir. Baku asiklovir yang ditambahkan. Untuk asiklovir, nilai reagen akurasinya yaitu antara 92 sampai 98 sampai 102%. Hasil perolehan kembali pada tingkat 3 konsentrasi dapat dilihat pada tabel 3. Tabelnya ada di pinggir, boleh dilihat. Yang ketiga ada linearitas. Uji ini dilakukan pada 6 konsentrasi asiklovir, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 mikrogram per mililiter. Dengan melakukan replikasi sebanyak 3 kali. Hasil uji linearitas dapat dilihat pada tabel 4 di pinggir. Berdasarkan tabel di pinggir, diketahui bahwa ketiga garis regresi linear menunjukkan kolerasi yang baik dengan koefisien kolerasi R memenuhi kriteria yang dimana nilai R dapat diterima, yaitu R plus 1 atau min 2. Persamaan garis regresi yang paling baik berdasarkan nilai R yaitu adalah Y 52932,59 kali 16615,47. Hasilnya 0,997. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Selanjutnya, yang keempat ada selektivitas. Selektivitas dapat dinyatakan dengan derajat penyimpanan dari metode yang dilakukan terhadap larutan pembanding yang mengandung bahan yang ditambahkan. Semakin besar nilai resolusi, maka pemisahan komponen-komponen yang teresolusi dengan waktu referensi yang berdekatan semakin efisien. Berdasarkan hasil kromatogram di samping, diketahui bahwa hanya ada satu puncak saja dari asiklovir yang dapat diukur, sedangkan komponen lain tidak ada yang terukur. Metode analisis memiliki selektivitas yang baik karena dapat mengukur asiklovir secara tepat. Yang kelima ada sensitivitas. Uji sensitivitas dinyatakan dengan uji batas deteksi LOD dan batas kuantifikasi LOQ. Batas deteksi dan batas kuantifikasi dihitung berdasarkan hasil dari persamaan garis regresi linear, yaitu Y sama dengan 52501,31 X ditambah 17476,13 dan koefisien korelasi atau R sama dengan 0,998 LOD menunjukkan konsentrasi analisa rendah dalam sampel yang mampu dideteksi dengan persamaan Y sama dengan YB ditambah 3SB. Sedangkan LOQ menunjukkan kuantitas terkecil analit dalam sampel yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama dengan persamaan YB ditambah 10 SB. Konsentrasi yang sudah ditentukan 2-12 mikrogram per mili dimasukkan dalam persamaan kurva baku asiklovir Y sama dengan 5251,31 X ditambah 1776,13. Berdasarkan perhitungan kurva baku diperoleh nilai LOD asiklovir adalah 0,282 mikrogram per mili, sedangkan nilai LOQ asiklovir adalah 0,635 mikrogram per mili. Sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan diperoleh nilai LOD 0,2470 mikrogram per mili dan LOQ 0,7486 mikrogram per mili. Nilai ini cukup memadai untuk analisis kualitatif asiklovir dengan menggunakan PCKT. Selanjutnya, penetapan kadar asiklovir dalam sediaan salep. Hasil kadar yang telah diperoleh memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Farmakope Indonesia edisi 5, yaitu asiklovir mengandung tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. Baik, kesimpulan dari presentasi kita kali ini berdasarkan jurnal yang kita pakai yaitu validasi metode penetapan kadar asiklovir menggunakan PCKT dengan fase diam C18 dan fase gerak campuran asetonitrile dengan asam fosfat dengan perbandingan 80 berbanding 20 volume per volume dengan laju alir 1 ml per menit, panjang gelombang 254 mm dan volume injeksi 20 dapat dilakukan. Nah, metode validasi di atas itu dapat memenuhi persyaratan validasi, yaitu memberikan hasil uji presisi yaitu RSD 0,302%, uji akurasi 99,603 sampai 101,800%, uji selektivitas menghasilkan luas puncak yang tajam, konsistensi, waktu retensi yang pendek, uji linearitas dengan R 0,9998 pada kisaran konsentrasi 2-12 mikrogram per mili dengan LOD sebesar 0,282 dan LOQ sebesar 0,635. Metode yang sudah divalidasi tersebut dapat diaplikasikan pada penetapan kadar asiklovir dalam sediaan salep dengan hasil kadar rata-rata asiklovir pada sediaan salep yaitu 104,632%. Hal ini memenuhi persyaratan kadar yang ditetapkan Farmakope Indonesia edisi 5. Boleh di next? Berikut daftar pustaka yang kita gunakan atau sumber yang kita gunakan untuk materi kali ini. Boleh di next?